Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam patugilan. Pada malam hari ini marilah kita bersama-sama melakukan ibadah Prapaskah, dan sebelumnya kita menyiapkan hati masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya karena kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus memenuhi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 178, Karena Kasihnya Padaku. Kita nyanyikan bait pertama saja. Kita mulai. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan sepanjang hidup kami. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu Tuhan. Pimpin dan kuasai kami, agar apa yang kami ucapkan, kami pikirkan, dan kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami memahami firman-Mu Tuhan, dan mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Renungan pada malam hari ini diambil dari Roma 5 ayat 1-10 yang demikian firman-Nya. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mau merenungkan, dan terlebih berbahagia setiap kita yang mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan perbuatan lebih berbicara daripada kata-kata. Contoh di dalam hidup kita
di lingkungan kita, di dalam kehidupan kita, yaitu pertama pasangan suami istri. Pasangan suami istri menunjukkan perhatian dan cintanya dengan cara mendengarkan dan mengasihi satu sama lain. Tidak harus mengucapkan setiap saat mengucapkan I love you dan sebagainya. Cukup dengan mengasihi dan mendengarkan. Kemudian contoh yang kedua, orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua menunjukkan penghargaan dan perhatian juga kasihnya kepada anak-anak dengan cara merawat mereka sepenuh hati, memberi teladan nyata dalam hidupnya. Tidak perlu menasihati anak dengan banyak kata, kowe ojo ini, kowe ojo ngono, tapi dengan teladan nyata dalam hidup orang tua itu sendiri. Kemudian contoh yang ketiga, dari seorang pelatih terhadap atlet-atletnya. Pelatih ini menunjukkan perhatian kepada atlet bahwa mereka itu berbakat dengan cara mengembangkan potensi mereka sebaik-baiknya. Itu sedikit dari contoh dari ungkapan tadi bahwa perbuatan lebih berbicara daripada kata-kata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari semua perbuatan yang mengandung pesan dari alam semesta ini, ada satu yang paling penting. Kalau kita ingin ditunjukkan siapa kita sebenarnya di mata Allah, dalam Roma 5 ayat 8, Paulus menulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini kita melihat perbuatan Allah yang nyata di kayu salib. Salib menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Kita adalah orang-orang yang begitu dikasihi Allah sehingga Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Ini juga terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah maraknya pesan yang menyesatkan atau perbuatan yang membingungkan dari dunia yang penuh dosa ini, suara hati Allah terdengar jelas. Siapakah kita? Kita adalah orang yang begitu dikasihi Allah sehingga Dia Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal demi menyelamatkan kita. Mari kita renungkan harga yang harus dibayar Tuhan bagi kita, dan kenyataan yang indah bahwa bagi Allah kita layak untuk ditebus. Bagaimana kita memandang harga diri kita selama ini? Kita diciptakan segambar dengan Allah. Satu, kita ini berharga di matanya. Tiga, kita diciptakan paling mulia dari semua ciptaannya. Dan yang keempat, kita boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Berarti kita anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu mempunyai hak waris, yaitu hidup kekal bersamanya di surga. Jadi kita harus menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita seturut dengan kehendak Tuhan dan tidak mengecewakan hati Tuhan. Kalau kita menganggap Allah adalah Bapa. Di dalam hukum kasih juga tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di dalam hukum kasih ini nyata bahwa selain kita harus mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama. Itu yang harus kita lakukan kita sebagai anak-anak Allah. Entah pemikiran kita, tutur kata kita, dan perbuatan kita harus menunjukkan kasih Allah. Tadi saya secara tidak sengaja melihat di Facebook, di media sosial, yang mengatakan demikian, 8 hal yang Tuhan Yesus ingin
kamu ketahui atau kita ketahui. Yang pertama adalah kamu ditebus, kita ditebus. Kedua, kita diampuni. Ketiga, kita dicintai. Empat, kita diterima. Dan kelima, kita berharga. Enam, kita indah, kamu indah atau kita indah. Tujuh, kamu disertai, kita disertai. Dan delapan, kamu diberkati. Oh, haleluya, betapa baik, sungguh-sungguh teramat baik Allah kita. Maka dari itu, jangan sampai yang kita lakukan justru mengecewakan hatinya, yang membuat kita tidak berkenan di hadiratnya. Semoga kita bisa melakukan itu semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami mengapa Engkau begitu mengasihi kami, sehingga rela memberikan anak-Mu untuk mengampuni dosa kami. Kasih-Mu tidak terselami, anugerah-Mu sungguh ajaib. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjadikan kami anak-Mu. Ajar kami untuk terus melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau memberi kami apa yang tidak layak kami terima. Engkau telah mengampuni dosa kami dan menyediakan jalan untuk berdamai denganmu melalui karunia Putra-Mu Yesus Kristus. Tolong kami untuk selalu bersyukur atas anugerah-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati pekerjaannya, memberkati rumah tangganya. Dan apabila ada yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Apabila ada yang berbeban berat, kiranya Tuhan sendiri yang mengangkat beban itu dan memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi. Kami yakin dan percaya Engkau peduli kepada kami karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta dan keluarga, demikian pula para majelis beserta keluarganya masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati hidup dan kehidupannya, juga pelayanannya. Biarlah pelayanan yang dilakukan menjadikan dupa yang harum di hadirat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi Bapak Presiden dan jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Mampukan Bapak Presiden mengelola bangsa dan negara ini dengan baik dan bijaksana, dan mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan bijaksana pula. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Satgas COVID-19 ini mampu bekerja dengan baik dan kuat karena anugerah yang daripada-Mu, baik dari tenaga medis, para medis, atau setiap orang yang bertugas di garda depan. Biarlah Tuhan melindungi mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang prima, dan memampukan mereka menolong orang-orang yang terpapar COVID ini hingga sembuh kembali. Dan kepada saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terkena COVID-19, Tuhan beri kesabaran dan kekuatan, dan hanya berharap kesembuhan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami apabila di dalam renungan malam ini terselip salah dan dosa yang kami perbuat. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Dan kami teruskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian renungan Prapaskah pada malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat beristirahat pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Salam Patugilan.